Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya bisa menyampaikan materi mengenai sistem ekonomi pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ria Surya Permatasari dengan NIM 2208072 dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran kelas 2022B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai sistem ekonomi yang meliputi sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Sistem ekonomi dalam konteks mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah membahas prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Sistem ekonomi dalam konteks ini mencakup bagaimana kegiatan ekonomi diatur dan dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip Islam. Sistem ekonomi kapitalis memiliki pendekatan yang berbeda dalam pemahaman dalam praktek ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis cenderung didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yaitu pasar bebas, kepemilikan pribadi, dan motivasi ekonomi yang didorong oleh keuntungan. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa terutama diatur oleh pasar bebas dan kepemilikan swasta. Adapun ciri khas sistem ekonomi kapitalis yang meliputi kepemilikan swasta, itu sebagian besar faktor produksi seperti tanah, modal, dan perusahaan dimiliki oleh individu atau entitas swasta. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua ada mekanisme pasar, yaitu penentuan harga dan alokasi sumber daya utamanya dilakukan melalui mekanisme pasar, yaitu melalui interaksi penawaran dan permintaan. Harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan pasar. Lalu yang selanjutnya ada kebebasan ekonomi. Sistem kapitalis menekankan kebebasan ekonomi, di mana perusahaan dan individu memiliki kebebasan untuk menentukan produksi, investasi, dan konsumsi mereka sendiri. Pemerintah memiliki peran yang lebih terbatas dalam campur tangan ekonomi kapitalis tersebut. Sistem ekonomi kapitalis, meskipun memiliki sejumlah kelebihan, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kritik, yaitu beberapa kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis melibatkan masalah ketidaksetaraan, kurangnya perlindungan sosial, dan dampak lingkungan. Berikut adalah beberapa tantangan dan kritik yang umum terhadap sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ada ketidaksetaraan ekonomi. Salah satu kritik utama terhadap sistem kapitalis adalah tingginya tingkat ketidaksetaraan ekonomi yang dapat terjadi. Beberapa orang dan kelompok dapat mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan yang signifikan, sementara yang lain mungkin menghadapi kesulitan ekonomi. Lalu selanjutnya ada krisis keuangan dan instabilitas. Sistem kapitalis dapat mengalami krisis keuangan dan ketidakstabilan ekonomi. Spekulasi pasar, gelembung ekonomi, dan ketidakstabilan finansial dapat menyebabkan resesi atau depresi ekonomi yang berdampak besar pada pekerja dan bisnis. Lalu selanjutnya ada kurangnya perlindungan sosial. Kritik lainnya adalah bahwa sistem kapitalis cenderung kurang memperhatikan perlindungan sosial. Beberapa individu atau kelompok mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, atau jaminan sosial. Lalu selanjutnya ada dampak lingkungan. Sistem kapitalis yang bersifat mengutamakan keuntungan kadang-kadang dianggap tidak memadai dalam mengatasi masalah lingkungan. Dorongan untuk mencapai keuntungan finansial dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, polusi, dan perubahan iklim. Lalu selanjutnya ada kekuatan pasar yang tidak merata. Beberapa kritikus mengatakan bahwa kekuatan pasar dalam sistem kapitalis dapat berkumpul pada sejumlah kecil perusahaan atau individu, menghasilkan monopoli atau oligopoli yang dapat menghambat persaingan dan inovasi. Lalu selanjutnya ada kurangnya fokus pada kesejahteraan sosial. Sistem kapitalis terkadang dianggap kurang menekankan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Fokus pada keuntungan individu atau perusahaan mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat atau keberlanjutan jangka panjang.
Lalu selanjutnya ada krisis moral dan etika bisnis. Beberapa kritikus juga menganggap bahwa sistem kapitalis dapat menghasilkan perilaku bisnis yang kurang etis atau bahkan menciptakan krisis moral. Dorongan untuk mencapai keuntungan maksimal kadang-kadang dianggap dapat menghasilkan keputusan bisnis yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Dia menerapkan campuran elemen-elemen kapitalis dan elemen regulasi pemerintah dalam sistem ekonominya. Namun, beberapa negara dikenal memiliki ciri khas lebih kapitalis daripada yang lain. Beberapa contoh negara dengan sistem ekonomi yang cenderung kapitalis meliputi: yang pertama ada Amerika Serikat. Amerika Serikat dianggap sebagai salah satu negara dengan sistem ekonomi kapitalis yang kuat, dengan fokus pada kepemilikan swasta, pasar bebas, dan kebebasan ekonomi individu. Amerika Serikat memiliki sejarah panjang sebagai proponente utama sistem kapitalis. Yang kedua ada Kanada. Kanada memiliki ekonomi yang didasarkan pada kapitalisme, di mana sektor swasta memiliki peran yang signifikan dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Meskipun ada beberapa elemen regulasi pemerintah, Kanada dikenal sebagai negara dengan pasar yang relatif bebas. Lalu selanjutnya ada Australia. Australia adalah negara lain yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Kepemilikan swasta dan pasar bebas menjadi ciri khas utama ekonomi Australia yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan persaingan bisnis. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi di mana kepemilikan, kontrol, dan pengelolaan sumber daya ekonomi utama seperti tanah, industri, dan sarana produksi terpusat di tangan negara atau masyarakat secara kolektif. Dalam sistem ini, tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan bersama, mengurangi ketidaksetaraan sosial, dan memastikan distribusi hasil produksi secara adil. Adapun ciri khas dari sistem ekonomi sosialis yang meliputi: yang pertama ada penguasaan publik atas sumber daya utama. Sebagian besar atau semua sumber daya ekonomi utama dimiliki oleh negara atau masyarakat dan bukan oleh individu atau entitas swasta. Lalu selanjutnya ada pusat perencanaan dan pengelolaan. Keputusan ekonomi seperti alokasi sumber daya dan penetapan harga umumnya diambil oleh pemerintah atau lembaga perencanaan pusat, bukan oleh mekanisme pasar. Sistem ekonomi sosialis didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mengatur cara sumber daya ekonomi dikelola dan didistribusikan. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, ada penguasaan publik atas sumber daya utama. Pada dasarnya, prinsip ini menekankan kepemilikan kolektif atau penguasaan publik atas sumber daya ekonomi utama seperti tanah, alam, dan sarana produksi. Ini berarti bahwa negara atau masyarakat memiliki kontrol terhadap sebagian besar, jika tidak seluruh, faktor produksi. Lalu yang kedua ada perencanaan pusat. Sistem ekonomi sosialis cenderung melibatkan perencanaan ekonomi pusat. Keputusan ekonomi termasuk alokasi sumber daya dan produksi barang diambil melalui proses perencanaan yang dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga perencanaan sentral. Lalu yang ketiga ada tujuan kesejahteraan bersama. Prinsip ini menekankan bahwa sistem ekonomi sosialis bertujuan mencapai kesejahteraan bersama atau keadilan sosial. Keputusan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sejarah mencatat beberapa negara yang telah atau masih menerapkan sistem ekonomi sosialis. Beberapa negara yang terkenal dengan penerapan sistem ekonomi sosialis yaitu: yang pertama ada negara Uni Soviet dari tahun 1922 sampai 1991. Uni Soviet adalah contoh klasik dari negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis. Selama periode ini, pemerintah mengendalikan hampir semua sektor ekonomi utama, termasuk industri, pertanian, dan sumber daya alam. Namun, sistem ini runtuh pada tahun 1991 mengakhiri era Uni Soviet. Selanjutnya ada Tiongkok. Meskipun Tiongkok telah meliberalisasi dan mengadopsi elemen-elemen ekonomi pasar, namun pemerintah Tiongkok masih mempertahankan kontrol signifikan atas sektor-sektor kunci dan banyak bisnis besar. Model ekonomi Tiongkok sering dijuluki sebagai sosialisme pasar atau ekonomi sosialis dengan karakteristik Tiongkok. Lalu selanjutnya ada negara Kuba. Kuba adalah negara di Amerika Latin yang mengadopsi sistem ekonomi sosialis sejak Revolusi Kuba pada tahun 1959. Pemerintahan revolusioner Kuba mengambil alih sektor-sektor kunci ekonomi dan menetapkan kontrol penuh atas sumber daya utama.
Sistem ekonomi Islam merujuk pada suatu kerangka ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdapat dalam ajaran agama Islam, terutama Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Beberapa karakteristik utama sistem ekonomi Islam melibatkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada kepatuhan terhadap hukum syariah. Sistem ekonomi Islam harus selaras dengan hukum syariah Islam yang mencakup larangan riba atau bunga, larangan perjudian, dan prinsip-prinsip etika lainnya. Lalu selanjutnya ada keadilan sosial. Sistem ini menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Ada perhatian khusus terhadap kaum miskin atau kurang mampu dan perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada larangan riba. Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba yang mencakup pemberian atau pengambilan bunga dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, sistem ekonomi ini mendorong konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam dan tujuan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid atau kesatuan Tuhan. Prinsip ini menegaskan keberadaan satu Tuhan yang menguasai segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Semua tindakan ekonomi diharapkan dilakukan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu sudah milik Allah dan manusia bertindak sebagai khalifah atau wakil yang bertanggung jawab atas sumber daya yang diberikan. Lalu yang kedua ada keadilan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Ekonomi Islam mendukung adil dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dengan perhatian khusus terhadap kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Yang selanjutnya ada kepemilikan bersih atau tasarruf. Prinsip ini menciptakan dasar untuk kepemilikan yang jelas dan bersih, di mana hak milik dihormati dan dilindungi. Kepemilikan yang sah dan halal mendorong individu untuk menggunakan sumber daya mereka dengan bertanggung jawab. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.